Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Tangguh Indonesia dan keluarga hebat Indonesia. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap bersemangat dan selalu sehat. Apalagi di masa pandemi yang belum jelas kapan berakhir ya. Para orang tua hebat, salut sekali karena sudah membersamai anak-anak belajar dari rumah dan juga tetap berbagi peran walaupun kondisinya semakin tidak memungkinkan. Orang tua Indonesia yang tangguh, saya ada beberapa trik dan tips yang mungkin nanti bisa diterapkan ketika kita menemani anak-anak yang sedang belajar dari rumah. Simak ya. Sahabat Tangguh Indonesia dan orang tua hebat Indonesia, pada saat kita menemani anak-anak BDR belajar dari rumah, kita harus banyak-banyak atur strategi dan selalu mencari cara agar kegiatan pembelajaran di dalam rumah tidak membosankan, tidak memberikan tekanan, dan tetap membuat anak-anak dan juga orang tua bahagia. Kenapa harus bahagia? Karena kunci untuk tetap sehat adalah bahagia. Tidak hanya anak-anak aja ya, orang tuanya juga harus berbahagia. Walaupun kondisi ketika kita menemani anak-anak belajar dari rumah itu luar biasa crowdednya ya. Nah, yang pertama kita harus atur jadwal nih. Atur jadwal, atur schedule, kapan kita harus menemani anak-anak dan kapan kita recharge energi kita supaya kita tetap on gitu ya. Atur jadwal ini bisa dilakukan bersama dengan anak-anak. Kalaupun misalkan anak-anak mendapatkan jadwal dari sekolah mulai dari pagi sampai siang, kita bisa atur jamnya. Jadi kalau yang pernah saya lakukan nih Smart Parents, itu saya menjadwalkan untuk menemani anak-anak mulai jam 8 pagi sampai dengan jam 11 siang. Selesai nggak selesai jam segitu ya. Jadwal ini kita sepakati bersama-sama supaya anak-anak juga mendapatkan keleluasaan ketika mereka belajar dari rumah. Ada jadwal ini juga bisa memonitoring anak-anak supaya mereka bisa mengatur kapan harus menyelesaikan tugasnya dan kapan untuk istirahat. Untuk istirahat atau jeda kita bisa atur nih. Misalkan setiap 30 menit sekali kita bisa untuk melakukan break ya. Break itu nggak harus lama, nggak harus keluar rumah juga. Kita bisa menyisihkan waktu 5 sampai dengan 10 menit untuk melakukan aktivitas bersama. Contoh nih ya, setelah kita menjalankan pembelajaran online 30 menit, kita bisa jeda untuk menutup gadget, untuk menutup buku, untuk sekedar melakukan gerakan ringan bersama anak-anak. Atau ini nih yang seru, kita juga bisa nyemil. Ini juga masuk dalam trik yang kedua ya, menyiapkan mood booster. Gak cuma anak-anak, orang tua juga suka sekali melakukan aktivitas sambil nyemil. Nah, cemilan yang asik, yang seru itu juga bisa meningkatkan mood booster anak. Yang pernah saya lakukan, saya biasanya mengajak anak-anak untuk membuat cemilan. Di awal ketika kita mau melaksanakan BDR atau pembelajaran online, saya sering menyampaikan ke anak-anak, hari ini kita bikin cemilan apa ya? Gak harus mahal, gak harus ribet, gak harus repot juga. Misalkan kita bisa bikin menu-menu sederhana yang kita kombinasi sendiri dan anak-anak terlibat dalam pembuatan menu itu. Pernah sih membuat tahu yang dicampur dengan tepung dan telur, kemudian diberikan sayuran. Wah, rasanya itu enak sekali. Jadi pada saat break kita bisa nyemil dulu dari menu yang kita buat bersama anak-anak. Lanjut ya. Walaupun belajar di rumah, kita tetap harus mengagendakan kegiatan bermain. Kenapa? Karena bermain adalah kebutuhan dasar anak-anak. Jadi pada saat break kita bisa atur untuk kegiatan yang menyenangkan untuk anak. Bisa jeda bermain dulu, bisa tadi sambil nyemil dulu, ya, atau melakukan aktivitas yang disenangi bersama dengan anak-anak. Saya tetap menyisihkan waktu untuk bermain walaupun mereka sedang belajar di sekolah ataupun di rumah. Sama saja kok waktu breaknya. Makanya jangan sampai mengkorupsi waktu bermain anak supaya anak-anak bisa tetap fresh ketika menjalankan pembelajaran secara online.
sudah ada atur jadwal, kemudian buat mood booster. Nah, yang ketiga ini bisa jadi alternatif. Kita bisa ajak anak-anak untuk jalan atau sekedar menikmati udara di luar supaya anak-anak tetap stres. Ya, masa PPKM ini memang menyulitkan kita untuk jalan masih atau piknik ya. Tapi kita bisa buat situasi itu di rumah saja.